Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat sekaligus keberkahan dalam kehidupan. Tidak terlupakan marilah kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kajian malam ini ya, kita akan membahas insyaallah 3 hadis. Nah, sebelum kita membahas ya 3 hadis di dalam Riyadhus Shalihin, Ustadz ingin memberitahukan ya, atau memberikan sebuah informasi terkait dengan Islam adalah agama yang komprehensif, bukan hansip ya. Kalau hansip itu kan security ya, yang ada di pos kampleng itu ya. Komprehensif ya. Jadi Islam itu adalah agama yang syamil, agama yang mencakup seluruh persoalan yang dihadapi manusia. Nah, salah satu persoalan yang dihadapi oleh manusia adalah persoalan perasaan hati. Nah, ini biasanya kalau anak muda gitu ya, kalau anak-anak milenial ini suka nih dengan pembahasan yang terkait dengan perasaan hati. Karena banyak remaja atau kalangan muda-mudi itu ya, yang sedang bucin. Tahu bucin? Apa bucin? Oh, butuh cinta ya. Balama sedang butuh cinta juga ya. Ternyata para ulama ya, ulama klasik itu ya, itu juga membahas ya secara mendetail. Dan saya menemukannya sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini murid daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah bukunya. Iya, Taman Orang-orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu. Kalau kitab aslinya itu adalah Radatul Muhibbin. Jadi taman para pecinta. Ini luar biasa ya, pembahasannya detail gitu ya. Ternyata ulama tidak tabu, ulama tidak merasa risih ya untuk membahas persoalan yang terkait dengan perasaan hati manusia. Nah, persoalan cinta adalah persoalan yang itu adalah bagian daripada fitrah manusia yang telah tertanam di dalam hati manusia. Makanya tidak heran ya, manusia saling cinta-mencintai ya, antara laki-laki dengan perempuan, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kakek nenek dengan cucu, dan seterusnya. Ada cinta yang disalah artikan, bahkan disalahgunakan. Mencintai yang bukan perempuan yang tidak dihalalkan. Mencintai selingkuhannya. Ya kan? Punya ugil, ada pil. Ya. Pria idaman lain atau wanita idaman lain. Ya. Itu adalah cinta yang disalah artikan. Yang disalahgunakan. Dan itu disebut sebagai cinta yang batil. Alias haram.
Ada cinta yang benar. Nah, cinta yang benar adalah cinta yang menyehatkan secara rohani manusia. Mencintai istri, ya itu kan sangat dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah cinta yang halal. Nah, kalau di dalam pembahasannya ya, saya cuplikan saja ya. Ternyata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu telah membagi istilah cinta itu ada 60 istilah. Keren gak itu? 60 istilah. Kalau kita mungkinnya cinta monyet, mabuk cinta, cinta buta, dendam asmara. Masa dendam asmara kan? Cinta bertepuk sebelah tangan, yang lahir adalah kebencian dan dendam ya. Bagaimana dia harus mendapatkan itu? Namanya dendam asmara. Ada cinta yang mengobarkan kerinduan. Ada cinta yang sampai membuat orang gila. Dari 60 istilah ini kemudian diibaratkan menjadi 3 istilah, menjadi 3 ungkapan atau 3 ibarat. Cinta itu seperti pedang dan singa. Dalam arti apa? Ini bahasa kiasannya. Seperti cinta itu mengobarkan keberanian dan pengorbanan. Orang kalau mau memegang pedang itu ya, memegang pedang itu berarti ada kesiapan, ada kesediaan, dan ada keberanian untuk jihad fisabilillah. Nah, salah satu senjatanya di zaman dulu adalah pedang. Di zaman ini kan zaman pedang, bukan zaman bom nuklir atau senjata ini kan laras. Singa itu juga ada keberanian ya, ada perjuangan yang untuk menerkam mangsa itu. Tidak pernah ada ketakutan. Walaupun harimau atau singa itu sendirian, dia sanggup untuk menerkam mangsa itu ya. Yang berombongan, yang berjubel gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau cinta diibaratkan dengan pedang dan singa itu adalah cinta itu mengorbankan keberanian dan pengorbanan. Untuk apa? Demi cinta kepada sesuatu yang dia anggap sebagai yang harus dicintai. Mempertahankan keluarga itu sebagai penghormatan. Ketika istri, anak diganggu kehormatannya, maka sebagai suami harus cemburu. Tidak boleh diam. Ya, sebagai seorang suami harus cemburu untuk mempertahankan kehormatan keluarga. Cinta ya untuk mempertahankan ya kebenaran, mempertahankan kesucian Allah, mempertahankan kehormatan Rasulullah SAW. Itu adalah cinta yang diperintahkan secara syar'i. Maka cinta itu yang melahirkan pedang dan singa. Kemudian ada yang kedua adalah cinta yang diibaratkan dengan bencana yang besar. Ini aneh. Cinta yang harusnya melahirkan kebahagiaan, ya, sukacita, kerinduan yang mendalam antara laki-laki dan perempuan. Kau jauh, tapi kau dekat di hatiku. Wah, gitu kan? Iya. Mbak Lawan suka sekali nih ya. Kau jauh ya di mata, tapi dekat di hati. Itu boleh. Kalau sesama suami istri. Jangan laki sama laki. Wah, ini gak benar nih ya. Ada gak laki sama laki? Ada. Namanya homo kan? Ini menimbulkan bencana gitu loh. Apalagi kalau cinta tidak sampai-sampai itu kan. Bertepuk sebelah tangan. Ya kan, ada lagunya ya. Nah, ini cinta seharusnya tidak melahirkan penderitaan. Cinta tidak menjerumuskan kepada kebinasaan. Bahkan ada seseorang mencintai wanita yang lain, yang beda agama. Nah, ketika dia mendekati wanita itu, dia ingin mencintai, dia ingin menikahi, dia ingin memiliki wanita itu. Nah, ternyata wanita ini adalah seorang yang beragama Nasrani. Jadi perempuan ini seorang Nasrani yang cantik, jelita gitu ya, menggiurkan. Dan ada seorang pemuda Muslim tertarik, terbius dengan kecantikan dan kejelitaan wanita Nasrani tersebut.
Dia menyatakan di depannya, aku mencintaimu dan aku ingin memilikimu. Boleh? Tapi dengan satu syarat. Dan kau harus menjadi Nasrani. Karena demi cinta itulah ya kepada wanita itu, dia menanggalkan agamanya dan dia masuk ke agama Nasrani. Nauzubillah misalnya itulah yang bisa menyebabkan cinta itu melahirkan bencana yang besar. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang ketiga, yang terakhir, cinta itu ibarat arak yang memabukkan. Orang yang cinta terlalu overdosis ya, berlebih dalam mencintai seseorang. Di dalam Islam, kalau mencintai seorang wanita atau laki-laki mencintai wanita, itu harus dalam batas kewajaran. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW. Kalau engkau mencintai manusia, siapapun itu ya, cintalah dengan yang sewajarnya. Karena kadang-kala nanti ya, suatu saat dia akan membencimu. Bencilah manusia dengan dalam batasan yang sewajarnya. Dan kalau sudah overdosis, maka dia bisa menutupi, dia bisa menenggelamkan kewarasan akal. Seperti siapa? Laila Majnun. Dan siapa? Romeo Juliet. Itu sampai mati bersama itu. Laila Majnun itu sampai gila. Dia harus meninggalkan keluarganya. Kehormatannya sebagai seorang bangsawan. Tinggalkan kerajaannya. Hanya untuk mengejar Laila. Makanya sebutannya Laila Majnun. Orang yang tergila-gila kepada Laila. Bahkan dia pernah tidur ya dengan binatang-binatang buas. Tidur di gua. Dia tanggalkan semua pakaiannya. Dia memakai pakaian seperti inilah pengemis itu. Tidak usah seperti itu kan. Kalau hari ini ya, kalau Anda melamar gitu ya, Anda mengkhidbah, Anda mendekati seorang perempuan untuk dilamar ya, kemudian ditolak. No problem. Cari yang lain. Ditolak lagi, cari yang lain. Ditolak lagi, cari yang lain. Ditolak lagi, bunuh diri. Itu memalukan. Kualitas Anda harus Anda perbaiki ya, kualitas keilmuannya, kualitas karakternya, kualitas pekerjaanmu, kualitas apapun gitu ya. Gak usah nanti mencari, nanti datang sendiri dah. Apa yang bisa kamu unggulkan gitu loh? Kualitas apa yang bisa kamu pertontonkan, kamu persembahkan kan? Nah sekarang tugas kalian adalah belajar yang maksimal gitu ya. Kerahkan kemampuanmu, galilah potensimu tuh untuk menemukan ya kualitas yang untuk di masa depan itu. Perempuan itu belakangan. Ya Rasulullah mengingatkan, Bani Israel itu hajar itu karena wanita. Dan tantangan cobaan yang paling besar bagi seorang laki-laki itu adalah ketika dihadapkan wanita. Makanya hati-hati dengan wanita itu ya. Karena kenapa wanita? Wanita di depan itu dihiasi oleh setan. Di belakang dihiasi oleh setan. Di samping kiri dihiasi setan. Di samping kanan dihiasi setan. Apa yang tidak dihiasi oleh setan itu? Sehingga perempuan harus memakai cadar, harus memakai jilbab gitu ya. Supaya itu paling kita tertarik. Bagaimana yang membuka gitu kan? Membuka dadanya, membuka rambutnya, membuka lehernya, membuka kakinya, betisnya. Apalagi membuka udel. Kuce kutahi. Kurang ajar itu kan? Apalagi Ramli itu matanya gak. Coba untuk bahas ini ya. Riyadhus Shalihin hadis yang ke-51. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhum. Ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha sesungguhnya satakunu kelak ya, kelak ba'di sepeninggalku asaratun sifat egois. Sifat egois itu adalah mementingkan diri sendiri. Wa umurun dan sifat-sifat yang lain
tungkirunaha, yang kalian tidak sukai. Nanti di akhir zamannya, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat egois, mementingkan kepentingan pribadinya, dan termasuk sifat-sifat yang lainnya, sifat yang ada hubungannya dengan sifat egois, ya, berarti individualisme, egoisme, keakuan, ya, aku loh, gitu kan? Yang penting kan aku, bukan kalian. Kalian mau menderita, kalian mau menangis, I don't care. Yang penting saya senang. Itu namanya sifat egois. Dan ini bertentangan, ya, dengan perintah Allah SWT untuk menyambungkan silaturahim, untuk membangun ukhuwah Islamiyah di antara kaum beriman itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau ada perselisihan, damaikanlah, rajukanlah kembali. Ini perintah Allah. Nah, tapi ternyata Rasulullah itu meramalkan, ya, di akhir zaman sifat egois, sifat individualis di antara kaum muslimin itu akan merajalela. Orang akan mementingkan, saya nggak peduli kamu mau menderita, saya tidak peduli kamu mau terperosok di dalam kehancuran. Yang penting saya berhasil, yang penting saya berbahagia. Ini bukan sifat orang yang beriman. Orang beriman itu memperdulikan, memiliki sifat walas asih. Rasulullah sifat walas asih kepada orang beriman itu luar biasa. Beliau itu orangnya nggak tegaan. Beliau itu sangat menyayangi orang yang lemah, orang yang tertindas. Itu Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah mau meninggal aja, itu yang diingat adalah kalian. Bagaimana dengan umatku? Rasulullah ini kan banyak tantangannya, banyak cobaannya, banyak fitnahnya. Cobalah kalian ada doanya kan? Fitnatul Dajjal, fitnah dari azab kubur, fitnah terhadap dunia, fitnah terhadap wanita, fitnah terhadap akhir zaman dan sebagainya. Ini yang diperingatkan oleh Rasulullah gitu loh. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi akhir zaman yang tidak ada kepastian, banyak fitnah, maka kita harus menggandengkan saudara kita, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Makanya ada pertanyaannya dari salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, apa nasihat Anda untuk kami? Artinya apa yang harus kami lakukan itu? Kalau saya menghadapi sebuah zaman di mana sifat egoisme dan individualisme itu mendominasi, merajalela di antara kaum muslimin. Qala, Rasulullah menjawab, tu'adduna haqqal ladzi 'alaikum. Hendaklah kalian menjalankan kewajiban kalian. Maka yang harus dilakukan adalah kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Dan bermohonlah kepada Allah agar mendapatkan hak kalian. Mutafakun alaih. Jadi agar kalian mendapatkan apa yang menjadi hak kalian itu. Jadi mohonlah kepada Allah itu, apa yang menjadi hak kalian itu apa gitu loh. Ya, supaya Allah nanti memberikan pertolongan. Allah memberikan bantuan, memberikan solusi terhadap kesulitan yang kalian hadapi. Ini diriwayatkan dari Abu Yahya, Usaid bin Khudair, yang menceritakan bahwa anna rajula minal ansari, ada seorang laki-laki dari kaum Ansor. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastamiluni, maukah Anda mempekerjakan saya kama sebagaimana istamalta fulana, sebagaimana si fulan yang telah Anda pekerjakan. Ini meminta jabatan, meminta ya
untuk diangkat ya sebagai seorang apa, karyawan mungkin ya. Jadi ini ada seseorang yang meminta dipekerjakan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Sufyan dipekerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, innakum satal kauna ba'di asharatan fasbir. Innakum, sesungguhnya kalian, satal kauna, kelak kalian akan menjumpai ba'di sepeninggalku, kelak kalian akan menjumpai sepeninggalku ya, setelah Rasulullah meninggal, asharatan, sifat egois yang menguasai. Fasbiru, maka bersabarlah, hatta sampai talqauni, engkau bertemu denganku, alal khawd, di telaga Al-Kausar. Jadi Rasulullah itu memerintahkan ya, kalau sifat egois itu merajalela, orang sudah mementingkannya dirinya sendirinya, tidak memperdulikan orang lain, tidak mampu memahami esensi daripada ukhuwah Islamiyah seharusnya yang dilakukan oleh orang beriman, maka bersabarlah. Bahkan di sini ya, dalam hadis ini, orang nanti akan memperebutkan kekuasaan. Orang akan memperebutkan untuk menjadi seorang yang memiliki otoritas di dalam pemerintahan sebagai pejabat. Orang berlomba-lomba memperebutkan, menghalalkan segala cara, mau menjadi anggota DPR, DPRD, mau menjadi menteri, menjadi presiden, segala macam cara akan dilakukan. Dan ini adalah fenomena di akhir zaman ini. Nah, kalau Anda menemukan seperti itu, maka Rasulullah menyatakan, memberikan nasihat kepada kita, bersabarlah, fasbiru, bersabarlah, hatta talqauni alal khawd, sampai engkau bertemu denganku di telaga Al-Kausar. Jabatan itu tidak boleh diperebutkan, kecuali kalau Anda memang mampu. Tapi sebenarnya ya, kalau merasa tidak mampu ya menjadi seorang pemimpin, jangan diambil, karena itu akan menjadi penyesalan yang paling mendalam ya, paling besar nanti di akhirat. Sudah nggak mampu ya, dikejar. Kalau Anda menyanyikan, maka amanah akan menjadi hujah yang akan memberatkan nanti di pengadilan akhirat. Anda akan bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah marah besar. Karena ketika Anda menyanyikan amanah, Anda telah menyanyikan hak rakyat itu. Ini kita bicara politik ya. Tadi kita sudah bicara cinta, sekarang kita bicara politik. Ya tergantung hadisnya kan. Tergantung hadisnya. Kalau hadisnya membahas tentang kejujuran, ya saya akan membahas tentang kejujuran. Kalau membahas tentang kesabaran, ya kesabaran. Politik ya politik. Fitnah ya fitnah. Jadi saya menyelesaikannya. Ini yang terakhir ya. Hadis yang ke-53 ini membahas tentang jihad fisabilillah. Di dalam perang, perhatikan semuanya ya. Ini dari Abu Ibrahim, Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, yang menuturkan, pada hari-hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menantikan kedatangan musuh. Rasulullah dan para sahabat, kalau ditantang untuk perang, tidak akan mundur selangkah pun. Dia akan menunggu. Mau di mana tempatnya, di mana lokasinya. Mereka siap sedia ya untuk jihad fisabilillah. Ini karakternya para sahabat ya, Rasul dan para sahabat itu. Tetapi Rasul dan para sahabat tidak mencari musuh. Tapi kalau musuh menantang, ya kita sambut. Iskariman amut syahidan. Iskariman amut syahidan. Kan begitu. Jangan dibalik. Itu ya. Orang beriman begitu ya. Hidup mulia atau mati syahid. Hingga matahari telah condong ke barat, artinya terbenam matahari. Ditunggu ya. Sehingga kemudian Rasulullah ya bersabda, wahai sekalian manusia,
Janganlah kalian berharap-harap berhadapan dengan musuh. Namun mohonlah kepada Allah keselamatan. Jika kalian nanti berhadapan dengan mereka, maka bersabarlah. Dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang-pedang. Jadi kalau jihad fisabilillah itu adalah jalan pintas untuk memperoleh surga. Kalau mati, kita mati syahid, maka surga adalah tempatnya. Tapi kalau hidupnya mulia, mendapatkan pahala sebagai seorang mujahid. Kalau orang kafir, dia takut mati. Dia maunya hidup gitu loh. Makanya kalau mereka perang itu brutal, tidak punya aturan gitu loh. Bahkan bisa melanggar perjanjian itu. Tapi kalau dalam Islam itu perangnya diatur. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merobohkan bangunan tempat ibadah. Tidak boleh membunuh orang yang sudah mau menyerah, orang yang berlindung di tempat ibadah. Tidak boleh membakar rumah, tidak boleh menghancurkan tanaman, tumbuhan. Ini aturan di dalam Islam. Jadi Islam itu kalau perang, itu adalah untuk menghalangi kejahatan. Untuk memberantas kezaliman. Itulah tujuan daripada jihad fisabilillah. Ada seorang cendekiawan ya, seorang ilmuwan dari Jepang itu ya. Orang yang berilmu itu dari Jepang tuh, itu ketika mempelajari tentang perang di dalam Islam, luar biasa gitu loh. Gak ada aturan sedetail ini di dalam Islam terkait dengan perang. Sehingga karena itulah beliau menyatakan sebagai seorang muslim. Masuk dalam Islam dulu. Unggul gitu dalam aspek perang. Belum masalah cinta lagi ini loh, mau cinta ini dipelajari loh. Ini ada semuanya ini kan. Bagaimana mendapatkan cinta yang benar, bagaimana kita bisa terhindar dari cinta yang menyesatkan gitu loh. Diatur sini. Saya punya semuanya itu kan. Bagaimana membangun hubungan rumah tangga yang harmonis, yang romantis dan langgeng. Bagaimana mendidik anak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana gitu loh. Semua diatur dalam Islam. Makanya saya menegaskan, Islam itu adalah agama yang komprehensif. Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu agama yang menyeluruh. Makanya aneh kalau orang meninggalkan Islam itu. Nah itu ya. Maka oleh karena itu, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam 3 hadis tadi adalah bersabarlah. Apa tadi? Bersabarlah. Fasbiru. Be patient, please. Kalau ada musuh, tidak boleh lari. Tapi kita tidak mencari musuh. Kalau Anda lari, Anda pecundang. Seperti ayam. Dan Anda mendapatkan dosa besar. Bahkan masuk neraka itu. Kalau lari dari medan peperangan, pengecut. Dan Anda berdosa besar, Anda akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Karena membahayakan orang melarikan diri kan. Oh, melarikan diri lagi kan. Bukan ke depan tapi ke belakang nih ya. Nah ini harus dipupuk keberanian tuh. Dari sekarang kalau bisa. Kalau benar lawan. Kalau salah minta maaf. Begitu kan? Ini ada benar diem aja gitu kan. Nah, ada kesaliman kalian menonton. Ya boleh ya. Kalau ada kesaliman tidak boleh menonton. Harus dirubah sesuai dengan kemampuanmu. Kalau Anda dihajar, hajar balik.